Halo para pejuang skripsi, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di pejuangskripsi.id. Nah, ini udah lama banget vakum ya, udah kayak hibernasi lama banget gitu ya. Pejuangskripsi.id sekarang kembali lagi dengan program baru namanya Pagi-Pagi Skripsi. Nah, di Pagi-Pagi Skripsi ini nanti kalian bisa dapat info-info tentang tips dan trik penyusunan skripsi, kemudian saran-saran penyusunan skripsi, metode penelitian terbaru, isu-isu tentang penelitian gitu ya, kemudian Q&A juga tentang penyusunan skripsi gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen dengerin tips trik penyusunan skripsi yang saya sebutkan tadi, tapi dengan bahasa yang simple, sederhana dan ringan. Jadi kita kayak ngobrol aja gitu ya. Kalian bisa dengerin Pagi-Pagi Skripsi. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita bisa publish 2-3 kali seminggu. Jadi kalian bisa tongkrongin terus tuh update-nya gitu ya. Jadi sambil dengerin, kita kemudian sambil mengerjakan skripsinya juga gitu ya. Nah, hari ini para pejuang skripsi kita bakal ngobrolin tentang proposal penelitian. Oke. So, apa sih proposal penelitian? Proposal penelitian itu adalah bukan artikel ya, karya ilmiah yang dibuat sebagai prasyarat agar kita bisa mengajukan judul skripsi. Jadi judul skripsi yang kita ajukan, kita harus ajukan proposal terlebih dahulu, bikin proposalnya untuk disetujui atau tidak oleh dosen dan jurusan kita gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget perjuang skripsi yang curhat gitu ya. Biasanya sih yang nonton juga kayaknya nggak beda jauh deh gitu ya, kalau yang lagi nyusun proposal gitu ya. Biasanya pertanyaan yang awal atau kebingungan yang awal adalah gimana sih cara, bukan gimana cara ya, apa yang mau diteliti dulu gitu. Jadi biasanya para pejuang skripsi bingung, ini kalau kita mau bikin proposal itu mau bikin apa gitu ya. Wajar aja buat mahasiswa untuk bingung, karena ya jangankan mahasiswa, dosen aja kalau disuruh untuk bikin penelitian itu ya bingung juga kita gitu, mau bikin apa gitu kan. Cuman kalau dosen bingungnya lebih kita nyari topik yang menarik, kemudian kita cari penelitian terbaru. Nah, mungkin pusingnya di sana. Nah, kalau mungkin mahasiswa pusingnya adalah kadang nggak ada ide aja gitu, blank aja, apa yang mau diteliti gitu kan, bingung aja gitu. Nah, kemudian selain bingung tentang idenya apa, bingung juga ini kontennya apa ya gitu. Nah, itu yang sering bikin mahasiswa itu kebingungan mau bikin proposal. Jadi oke, ide udah ketemu, kayaknya aku mau meneliti ini nih gitu, tapi apa aja sih isinya proposal itu? Kadang ada aja yang nggak tahu proposal itu apa gitu, kontennya itu harus seperti apa gitu ya. Dan batasan proposal itu sampai mana, tebelnya itu seperti apa, apakah harus sama seperti skripsi atau ya udah hanya garis-garis besarnya aja gitu misalnya ya. Nah, itu seperti apa aturannya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama untuk ide pembuatan proposal. Aku mau meneliti apa nih enaknya gitu ya. Jadi kalau pejuang skripsi blank, mentok, aku nggak punya ide nih Pak, mau meneliti apa, puyeng, bingung gitu ya. Nah, mungkin saran saya, pejuang skripsi baca-baca penelitian terdahulu. Ya, penelitian kakak tingkat boleh gitu ya. Yang penting penelitiannya itu skupnya atau jangkauannya, cakupannya masih di jurusan teman-teman. Kenapa? Ya ada juga pejuang skripsi yang bikin proposalnya itu misal dia orang pendidikan tapi bikin proposalnya tentang ekonomi. Ada nggak? Ada, saya pernah baca gitu. Nah, jadi saran saya, teman-teman baca-baca penelitian terdahulu. Wah, penelitian terdahulu kan banyak Pak, berarti saya harus baca banyak dong? Enggak,
yang dibaca itu apanya? Judul sama abstraknya aja. Jadi itu sebagai gambaran awal, gambaran umum gitu. Untuk mencari ide-ide, referensi, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu seperti ini. Jadi seenggaknya kita punya bayangan nih, kita bentuknya penelitiannya seperti ini. Nanti saya mau bikin yang seperti apalah gitu ya. Nah, itu bisa jadi referensi kita kalau teman-teman bingung mau penelitian seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua, cari info terbaru tentang jurusan teman-teman yang berkaitan dengan jurusan teman-teman. Contoh, kalau sekarang misal yang lagi naik, yang sedang digembar-gemborkan itu metaverse misalnya. Nah, kalau kebetulan misal saya orang pendidikan nih, di bidang pendidikan, ya udah, penerapan metaverse di bidang pendidikan apa sih? Nah, mungkin itu bisa jadi ide untuk penelitian kalian gitu. Atau kemarin misal COVID gitu ya, yang lagi booming setahun 2 tahun yang lalu gitu. Ya udah, misal di bidang pendidikan itu pelaksanaan pendidikan saat COVID kayak gimana? Kalau misal bisnis ya bisnis di COVID itu seperti apa? Nah, itu bisa jadi ide buat teman-teman. Jadi jangan lupa update terus, cari info terbaru, kira-kira apa yang baru di bidang atau di jurusan teman-teman. Itu bisa jadi ide buat penyusunan proposal kalian, gitu ya. Yang kedua, kalau idenya udah ketemu Pak, aku mau meneliti ini, tapi proposal itu isinya apa aja sih? Kontennya apa aja sih? Nah, mungkin seperti ini. Teman-teman bisa baca-baca panduan penyusunan skripsi yang biasanya itu ada di setiap universitas. Jadi biasanya pihak fakultas itu menyediakan tuh formatnya gitu, bentuknya, apa aja kontennya gitu ya. Nah, itu teman-teman tinggal ngikutin aja gitu. Jadi kalau bingung, lah bentuknya itu seperti apa sih Pak? Proposalnya itu poin-poinnya apa aja? Nah, biasanya itu walaupun secara garis besar sama, tapi formatnya berbeda-beda antar universitas. Jadi teman-teman bisa aja tinggal baca aja buku panduan penulisan skripsi oleh yang ada di universitas teman-teman, gitu ya. Nah, problemnya adalah biasanya mahasiswa nggak ngorek-ngorek tuh, nggak baca-baca tuh buku-buku kayak gitu kan. Kalau di sini ada nggak yang baca buku-buku kayak gitu ya? Nah, jadi silahkan dibaca ya. Karena itu sebagai referensi kita. Poin A itu misal latar belakang, kemudian bab 2-nya seperti apa, atau metode penelitian, penulisannya kayak gimana. Nah, itu silahkan ada di penyusunan itu. Jadi itu bisa jadi panduan kita, isinya ini, jadi kita tinggal ngisi aja gitu ya. Kemudian saran saya biasanya proposal itu kan masih tentatif ya. Untuk judulnya juga kita masih mengajukan dulu ke pembimbing misalnya, pembimbing proposal biasanya sudah ditunjuk. Nah, saran saya kita itu jangan mengajukan banyak sekali judul gitu. Karena ada tipe mahasiswa yang kayak pedagang modelnya gitu. Pak, aku punya 20 judul nih. Kira-kira yang bagus yang mana? Nah, jangan gitu. Saran saya, teman-teman bisa pilih 1 sampai 3 judul. Yang misal kalaupun teman-teman cari judul, misal aku bikin 20 list nih, boleh. Nah, 20 itu dikerucutkan aja jadi 3 gitu. Nah, kemudian dari 3 itu pilih 1 mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian 2 yang lainnya untuk cadangan. Jadi kalau 1 ini ditolak, teman-teman masih punya judul-judul yang bisa diajukan gitu ya. Nah, kenapa 3 nggak 20 itu? Karena saran saya, teman-teman juga ketika mengajukan judul, teman-teman memahami judulnya tersebut. Jadi nggak hanya asal ngajuin aja gitu. Tapi ketika ditanya, ini latar belakangnya apa? Teman-teman nggak tahu gitu ya. Kemudian ini teorinya apa? Teman-teman juga nggak tahu. Nah, itu sayang banget. Karena dosen juga salah satu mempertimbangkan mengaksesi judul itu ya pemahaman teman-teman terhadap judul itu. Gitu. Nah, kalau terlalu banyak, teman-teman akan ribet. Jadi saran saya 3 aja. Dari sekian banyak itu pilih 3 aja. Pilih 1 yang jadi prioritas, dan kemudian 2 lainnya untuk cadangan. Nah, pelajari tuh judul-judulnya dan lain sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya kita bakal ngobrolin yang namanya tips-tips buat penyusunan proposal skripsi ini. Nah, buat teman-teman, gimana sih buat supaya proposal skripsi ini lancar gitu ya, nggak jadi hambatan buat
step selanjutnya buat penyusunan skripsi kita. Jadi kadang banyak banget yang terhambat di step awal ini. Jadi kalau kita nggak lulus, bukan nggak lulus ya istilahnya, kalau nggak beres-beres proposal skripsinya, ya kita mau bikin skripsinya sampai kapan gitu. Nah makanya saya kasih tips buat teman-teman untuk bagaimana caranya supaya penyusunan proposal skripsi bisa lancar gitu ya. Yang pertama adalah susun jauh-jauh hari. Nah ini banget. Kadang karena mahasiswa itu, ini juga mungkin yang saya rasakan dulu ketika jadi mahasiswa gitu ya. Karena kita itu banyak sekali mata kuliah, banyak sekali tugas, dan biasanya ketika di akhir-akhir itu sibuk PPL, sibuk KKN gitu ya. Sehingga ya kita fokus ke sana dulu sambil tidak kurang memikirkan tentang penyusunan proposal gitu. Padahal ketika PPL misalnya atau ketika KKN, aku nggak tahu namanya sekarang apa nih, karena di universitas penyebutannya beda-beda lah ya gitu. Nah itu bisa jadi bahan buat kita untuk penyusunan proposal gitu. Jadi misal ketika KKN, kira-kira ada yang bisa dijadikan untuk bahan proposal kita, ya udah digarap aja sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan misal proposal itu nanti ada pengumuman sidang proposal paling akhir tanggal 15 Desember. Nah, 1 Desember kita baru coret-coret gitu ya. Nah, itu udah ibaratnya ya telat banget. Kenapa? Karena pasti nanti kita akan terburu-buru banget bikinnya, dan pastinya ya nanti nggak maksimal gitu ya. Nah ini yang bisa disayangkan nantinya gitu. Jadi gimana? Jauh-jauh hari kita sudah set kita sudah nyicil bahasanya gitu ya. Kita udah nyicil bikinnya gitu. Nggak apa-apa, coret-coret aja dulu, konsultasi dengan dosen pembimbing. Bukan, kalaupun nanti belum ditunjuk dosen pembimbingnya, bisa dengan dosen pembimbing akademik misalnya. Bisa konsultasi aja dulu, Pak, judul kayak gini enak nggak kira-kira bisa dibikin proposal skripsi gitu. Nah saya yakin dosen pembimbing akademik pun akan dengan senang hati untuk membantu kalian gitu. Sehingga ketika nanti bimbingan kalian sudah ada, bahkan kalau udah jadi enak kan, Pak aku udah jadi nih gitu, kira-kira ada perbaikan atau ada apa dan lain sebagainya, itu lebih enak gitu. Jadi kalau ada perbaikan, kalian masih punya banyak waktu untuk merevisi proposal kalian gitu. Daripada kalian baru bikin di bulan yang harus seminar proposal, kalau ada dicoret-coret sama dosen, kalau harus ganti judul dan lain sebagainya, ya kalian kelimpungan sendiri gitu ya. Jadi yang pertama, bikin jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak baca penelitian terdahulu. Nah ini banget. Kadang-kadang mahasiswa itu hanya memfokuskan pada penelitian mereka sendiri gitu. Padahal kita bisa banyak banget ambil referensi gitu. Misal dengan judul proposal yang sama atau dengan judul proposal yang hampir mirip-mirip gitu. Kita bisa lihat penelitian terdahulu itu lokasinya di mana, menggunakan teori apa, kemudian ahli-ahlinya yang dikutip siapa aja, kemudian instrumennya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa. Nah, kita bisa compare tuh nanti gitu. Nah, mungkin analisis tentang penelitian-penelitian terdahulu ini penting, sehingga kita bisa menentukan kita mau pakai metode yang mana nih, dari yang ada kayaknya lebih efektif yang ini deh gitu, lebih yang jelas yang ini. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, jadi jangan males-males untuk baca-baca penelitian terdahulu gitu ya. Baik itu penelitian kakak tingkat boleh gitu ya, atau penelitian-penelitian yang dari jurnal, dari luar kampus, dari luar negeri misalnya, bisa banget. Sehingga kalian punya banyak referensi untuk mendukung proposal penelitian kalian. Nah, ini akan sangat membantu banget nanti ketika penyusunan skripsi. Ketika di proposal penelitian ini kalian sudah banyak referensi, sudah banyak sumber, di penyusunan skripsi nanti tinggal diambil-ambil aja gitu. Jadi kalian nggak harus nyari dari nol lagi gitu. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada banyak baca teori-teori penyusunan skripsi. Banyak baca-baca buku metode penelitian. Jadi kalau kalian mau
bikin misal penelitian kuantitatif gitu ya, ya udah kalian bacanya itu aja, jangan semua buku kalian baca gitu. Misal kalau kuantitatif juga kan banyak banget, ada pre-eksperimen, quasi eksperimen, true eksperimen gitu ya. Nah kemudian yang apa namanya, yang quasi eksperimen juga kan ada macam-macam tuh gitu. Nah kalian pilih yang mana, pahami itu dulu. Kenapa? Karena itu sangat menentukan pengambilan keputusan nanti di skripsinya ketika di lapangannya gitu. Jadi kalau kalian ibaratnya sisihkan waktu lah gitu ya, sisihkan waktu untuk baca-baca metode penelitian, instrumen, model-model kayak gitu. Jadi sehingga kalian bisa paham, oh instrumenku mau yang dipakai mau apa, oh untuk mengukur variabel ini pakai instrumen apa gitu. Nah itu lebih enak karena tadi apa namanya, lebih enak ketika kita sudah paham teorinya, jadi kita tinggal pakai-pakai aja gitu. Nah kalau kita jujur banget, ini yang saya rasakan ketika S1 dulu tuh, saya nggak paham banget metode penelitiannya, kemudian saya hanya baca penelitian terdahulu, jadi bingung karena versi A penelitian ini seperti ini, penelitian yang kedua versinya B, penelitian yang ketiga versinya C gitu. Jadi beda-beda loh, ini yang dipakai yang mana gitu. Nah kalau kita sudah punya apa namanya fondasi atau landasan yang kokoh, walaupun kita melihat banyak versi, kita tahu acuannya yang kita jadikan patokan itu yang mana gitu. Nah jadi itu penting banget. Yang ketiga, yang keempat ya, manfaatkan mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Nah ini banget, kalau saya yakin di setiap universitas itu ada semester, biasanya semester 5 atau semester 6 lah gitu ya, itu ada mata kuliah metode penelitian atau penyusunan proposal yang kayak gitu. Nah itu manfaatkan buat kalian jadi bikin yang benar-benar untuk proposal kalian nanti. Saya yakin ketika materi itu belum tentu ngerti dan pasti bingung juga mau bikin apa gitu. Tapi pikirkan dengan benar-benar. Karena kalau kalian memikirkannya dengan benar ketika mata kuliah itu, nanti ketika penyusunan proposal kita tinggal ambil aja tuh. Kita tinggal nambahin apa yang kurang. Karena kita pasti tahu, oh ini ternyata kemarin saya bikin yang kurangnya ini nih gitu. Kita tinggal tambah-tambahin aja. Tapi kalau ketika kuliah itu kita nggak asal ya udahlah ini bikin aja asal ngumpulin tugas gitu, nah itu sayang banget karena justru kesempatan di sanalah kalian bisa nyuri waktu tuh gitu supaya proposal penelitiannya bisa lebih cepat selesai gitu. Karena sekian persen apa ya penyusunannya itu di mata kuliah itu, jadi kalian tinggal kayaknya penulisannya kurang, kayaknya ejaannya kurang, kayaknya teorinya kurang, tinggal ditambah gitu. Nah itu tinggal menyempurnakan nanti ketika penyusunan proposalnya gitu. Nah makanya ketika ada mata kuliah yang bersangkutan dengan penyusunan proposal, coba kalian manfaatkan dengan benar-benar mata kuliah tersebut sehingga nanti bisa apa namanya bisa dipakai ketika nanti penyusunan proposal. Oke, itu ya untuk penyusunan proposal. Mudah-mudahan nih yang lagi nyusun proposal semuanya lancar ya gitu, karena ya tadi gitu banyak banget yang terkendala di penyusunan proposal sehingga dia belum bisa masuk ke step selanjutnya. Dan bagi mahasiswa yang masih semester 6, masih semester 7, belum penyusunan skripsi lah ibaratnya ya gitu, mulai cara-cara dari sekarang gitu. Kenapa? Ya tadi ketika kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ketika disuruh bikin proposal, seenggaknya kita udah punya bahan nih gitu. Kita udah punya bahan untuk dilanjutkan gitu, daripada kita yang kosong banget ketika nanti menyusun proposal skripsi. Oke, itu aja buat obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke. And then
Mungkin nextnya kita akan bahas tentang penyusunan skripsi lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan pantengin terus pagi-pagi skripsi setiap harinya. Oke, semoga pagi ini hari kalian indah. Have a nice day. Salam pejuang skripsi.